Menjadi salah satu dari ratusan suku yang ada di Indonesia, suku Betawi memiliki banyak kisah yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan media. Tak terkecuali boneka raksasa yang dengan lincah berjoget di antara keramaian masyarakat. Dikenal sebagai ondel-ondel. Ondel-ondel menjadi sebuah simbol yang berasal dari masa lalu bagi masyarakat suku Betawi. Tidak hanya boneka setinggi 2 meter, bagi masyarakat Betawi, ondel-ondel dulu dipercaya sebagai sebuah media yang senantiasa melindungi anak cucu serta sebuah kampung dari mara bahaya. Kini, salah satu budaya Betawi ini harus bertahan melawan zaman agar tetap dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu peninggalan budaya dari masyarakat asli kota Jakarta. Berada di keramaian, diarak, dan berjoget mengiringi musik khas Betawi. Menjadi identitas dari ondel-ondel saat ini. Lebih dari itu, ondel-ondel memiliki makna sebuah ritual yang jauh lebih dalam dibanding dari sekedar arak-arakan sebuah festival atau perayaan. Kalau kita berbicara ondel-ondel itu adalah berbicara sesuatu yang besar, melawan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ini yang positif, sesuatu yang besar ini yang negatif. Nah, orang dulu bingung. Dia bagaimana melawan sesuatu yang besar? Artinya kekuatan besar ya. Bisa wabah, bisa santet, bisa gagal panen, bisa macam-macam penyakit. Nah, itu kalau gitu, maka itu dia berpikir apa nih? Wah, sesuatu yang besar. Dia bilang lihat gunung. Wah, gunung ternyata oke gunung. Tetapi gunung, bagaimana supaya gunung ini bisa mempunyai nyawa? Maka ide besar yang semulanya gunung itu diekspresikan menjadi sesuatu boneka besar yang ukurannya 2,5 meter atau 3 meter. Sepasang laki perempu. Yang laki memancarkan muka yang merah, yang angkara murka, yang perempuan memancarkan muka yang lembut, yang baik, yang air mengalir, angin. Sehingga dua kekuatan ini dijadikan satu, akhirnya menjadi satu kekuatan penyeimbang kehidupan. Selain konsep penyeimbang kehidupan yang berasal dari cerita rakyat, di masa lalu, ondel-ondel juga digunakan sebagai representasi wujud syukur dalam upacara sedekah bumi khas Betawi yang dinamakan baritan. Kalau diartikan, diasumsikan bahwa itu persembahan ondel-ondel menjadi pendukung utama pada upacara baritan, upacara sedekah bumi, maka dia pasti sudah ada sebelum Islam masif di sini. Islam masif paling abad berapa? 11, 12, 13 gitu ya. Jadi sebelum itu kita adalah Hindu Buddha yang menyembah kepada dewa-dewa, Dewa Sri. Dan beberapa cerita rakyat juga banyak menceritakan bahwa kita di sini dulunya adalah masyarakat yang ya di awal lagi tentunya masyarakat yang menyembah apa saja, tapi kemudian menyembah kepada dewa. Sesudah Islam datang masif, maka itu kegiatan-kegiatan itu diganti menjadi kegiatan yang syar'i gitu ya, kegiatan yang syariah. Jadi memang belum ada catatan yang pasti kapan nih, hari apa nih ondel-ondel barongan muncul, siapa yang bikin, itu karena itu merupakan domain masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun berabad-abad.
Atraksi ondel-ondel yang benar memiliki ciri khas yang tidak bisa tergantikan, yakni harus dimainkan sepasang. Selain itu, kesenian asli Betawi ini dahulu dikenal dengan nama barongan. Dengan barongsai beda ini ya. Barongan itu bahasa Betawi arkais yang artinya satu kumpulan yang mempunyai identitas yang kuat yang dapat menjadi simbol perlawanan terhadap arwah atau hal-hal yang negatif gitu. Nah, maka namanya ondel-ondel baru kemudian pada akhir abad 19 masuk awal abad 20 barulah dia berganti namanya ondel-ondel. Ondel-ondel itu artinya sesuatu yang bergerak dengan lincah. Ondel-ondel namanya sesuatu yang bergerak dengan fleksibel dan lincah. Dengan sejarah yang panjang, tidak sedikit masyarakat asli Betawi di kota Jakarta masih ingin mempertahankan salah satu budayanya. Kampung ondel-ondel di kawasan Keramat Pulo, Jakarta Pusat menjadi salah satu epicentrum berkumpulnya beberapa seniman dan perajin ondel-ondel Jakarta. Salah satunya adalah Taufik Hidayat yang memiliki sanggar seni Betawi Mami CS. Sanggar ini kini ia pimpin berdasarkan warisan turun-temurun dari keluarganya sejak tahun 1985. Sejak saat itu hingga sekarang, produksi ondel-ondel tetap dilakukan. Sebagian masyarakat yang bermukim di kampung ondel-ondel melakukan proses produksi ondel-ondel hampir secara rutin. Biasanya kita buat menjual sih bang, jual semacam kayak di kantoran, kayak di puskesmas, kayak di perhotelan sih. Karena kan sekarang pergubnya udah ada bang, diwajibkan untuk ada ondel-ondel. Kita kan biasanya kan momen begitu semacam kayak ulang tahun Jakarta. Kita kalau ulang tahun Jakarta biasanya tahun kemarin bisa 10 pasang bang. Itu juga pas hariannya main di tempat kayak pakai gamelan alat musik. Nah sebagian itu dipajang-pajang pak di perkantoran ataupun di hotel. Tidak ada kesulitan yang dialami para perajin di sini dalam proses pembuatan ondel-ondel. Bahan baku seperti bambu, ijuk, hingga fiber yang dibutuhkan cenderung mudah didapat. Hanya saja, lama waktu pembuatan sangat bergantung pada cuaca. Kalau bahan untuk penyetakan bang, kita kalau untuk penyetakan bikin topeng, kalau sekarang ini kan pakai ini kimia pak. Pakai kimia kayak serat fiber, kayak resin, kayak katalis kita bikin kalau untuk topengnya. Tapi kalau untuk bahannya, kalau bajunya kita biasa pakai saten sama batik-batik Betawi. Nah, kalau untuk kerangkanya kita buat dari bambu. Kalau rambut dari ijuk. Oke, kita pasang ya. Coba pasang. Lagi kursus nyobain pakai ondel-ondel. Oke, di dalamnya ternyata begini. Ondel-ondel biasanya memiliki bobot hingga 10 kg untuk ditanggung pemain yang berada di dalam boneka. Dan ternyata, tidak mudah juga memainkan boneka raksasa ini saat berada di dalamnya. Nggak berat-berat banget sih, cuman lumayan kalau jauh. Tidak semudah yang dilihat dari luar. Ternyata di dalamnya itu ya begini. Bang, saya udah tahu. Ya udah, cukup bang. Cukup bang. Oke. Oh, nggak seberat yang dipikir, tapi kalau dipakai jauh lumayan dan yang jelas dalam itu pengap banget bang. Tapi seru. Para seniman ondel-ondel biasanya bermain dengan peralatan lengkap di acara-acara tertentu. Namun karena belakangan semakin sedikit ruang untuk sanggar berekspresi, kini ondel-ondel yang mereka miliki terpaksa disewakan kepada pengamen yang menggunakannya untuk turun ke jalan mencari uang. Karena kan di seniman ondel-ondel kan kebanyakan dari pemerintah kurang ini bang. Jadi kurang memperhatiin, makanya dia kenapa bisa turun di jalan. Coba kalau misalkan dia diperhatiin, dia bakal nggak mungkin turun di jalan lagi bang. Macam kayak dikasih tempat wadah lah, macam kayak tempat wadah kayak tempat-tempat wisata barulah, ya kan. Jadi kan dia ngerekrut nih sebagai seniman ondel-ondel, jadi biar nggak turun di jalan lagi.
Ngamen itu bagi kesenian tradisional udah biasa. Bagi beberapa pemuda yang tergabung dalam Sanggar Seni Betawi Mami CS, hari-hari akan dilewati seperti biasa. Siang hari adalah waktu untuk mempersiapkan beberapa alat musik tradisional seperti gendang, gong, maupun tekian sebelum turun ke jalan untuk mengamen. Kini kesenian ondel-ondel menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi beberapa orang, masyarakat biasa, bahkan seniman ondel-ondel itu sendiri. Aktivitas mengamen dengan ondel-ondel diakui terpaksa dilakukan para pemuda di sini karena minimnya ruang bagi mereka untuk tampil di tempat atau pentas resmi. Main lagi, kerjaan juga kan belum ada, ya sengaja buat sampingan doang sih, buat sehari-hari aja, kayak buat ngasih ke orang tua, kan lumayan. Bagi pemuda seperti Syah Putra dan 10 kawan lainnya, bermain ondel-ondel sudah merupakan aktivitas rutin yang mereka lakukan untuk menyambung hidup. Aktivitas ngamen biasanya dilakukan sore hari. Lokasi yang dipilih biasanya berada di pinggiran hingga luar kota Jakarta. Dari jalanan ke perkampungan, mereka berkeliling untuk menampilkan atraksi ondel-ondel yang diiringi dengan musik hidup melalui gendang, gong, hingga salah satu alat musik gesek tradisional tekian. Kan kalau dulu kan ondel-ondel dikit di sini, ya sekarang begitu. Ondel-ondel udah bisa dibilang ya udah beranak, jadi banyak ondel-ondel, jadi meluas. Jadi banyak ondel-ondel begitu di sini juga makin lama makin susah buat nyari duitnya, makanya pada mainnya ke sono, ke daerah-daerah Serpong, Cilegon. Biasa kan kalau jalan di Tangerang kan anak kecil, weh ondel-ondel datang, bilang kadang-kadang sih dijorokin ondel-ondel kan yang namanya anak kecil. Terus girang tuh dada, bang minta salim bang, ondel-ondel kadang ngasih. Terus ibunya juga tuh teriak, bang ondel-ondel bang, kadang mau nanggap 2 lagu, selagu. Nah sama udah sih tinggal penghitung penghasilannya doang. Di awal tahun 2020 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa organisasi kemasyarakatan mengambil kesepakatan dengan menolak jika salah satu kesenian milik masyarakat Betawi ini turun ke jalan untuk digunakan sebagai media mengamen atau mengemis. Hal ini didasari dari Pergub nomor 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi sebagai upaya menampilkan jati diri Provinsi DKI dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Pemerintah provinsi saat ini berencana akan memberlakukan larangan ini dalam peraturan daerah atau perda. Para perajin maupun pemain ondel-ondel merasa tidak setuju dengan rencana ini. Rasa kesel ya ada, dilarang kayak begitu ya, cuman mau gimana lagi, namanya juga udah disuruh pemerintah. Kalau emang dilarang kayak begitu, kalau bisa saya buat bapak pemerintah tolong kasih tempat buat main juga. Walaupun nggak boleh ngarak, yang penting bisa main, kayak mau dikasih tempat aja gitu buat main. Tidak setuju sih, karena tuh di mata pencarian perut udah beda di situ. Sama kadang suka dilarang nih, kenapa ondel-ondel buat ngamen. Terus dari anak-anaknya juga kadang emangnya bapak mau ngasih anak-anak buat makan gitu, di apa ya, buat diamenin nggak boleh. Dari kacamata budaya, penggunaan seni tradisional untuk mengamen sebenarnya merupakan hal lazim. Hanya saja, untuk menjaga marwah dari budaya itu sendiri, beberapa hal harus diperhatikan oleh setiap pengamen seni tradisional. Ngamen itu bagi kesenian tradisional udah biasa.
Bahkan bukan hanya jenis kesenian yang jumlahnya kecil. Jenis kesenian besar dulu, wayang kulit, topeng Betawi, lenong Betawi, samrah Betawi, diberikan ruang tersendiri oleh pemerintah Stad Batavia di tahun 30-an. Mereka dikasih tempat, dikasih segala macam, diatur dengan aturan-aturan yang benar, dan mereka diwajibkan membayar belasting, membayar cukai, membayar pajak. Nah, kalau kamu melanggar aturan-aturan yang sudah kita keluarin, misal kata tempat, pakem, waktu, 3 hal ini kamu langgar, maka kamu akan mendapat denda, dan dendanya lebih besar dari justru bayar belastingnya. Oleh karena itu dulu orang itu taat kepada aturan-aturan yang dikeluarin. Satu hal yang disayangkan saat ini, para pengamen justru kebanyakan tidak memperhatikan pakem dasar permainan ondel-ondel dan dianggap mencemari keluhuran budaya tersebut. Kalau yang ngamen cara sekarang itu memang adalah ngamen yang dilakukan oleh oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan si ondel-ondel. Jadi saya Toke punya modal sedikit, kemudian saya teman-teman anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan masih di bawah 5 tahun itu mereka suruh ngamen itu, saya kumpulin, mari ngamen. Saya modalin, saya sewain mikrolet, kamu kesono, ntar kamu store sekian, lu dapatnya berapa terserah. Yang penting lu store begini. Itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu tanpa mengetahui apa itu pakem ondel-ondel, apa itu waktu-waktunya, apa itu yang harus mereka perhatikan. Keberadaan ondel-ondel di jalanan menjadi masalah yang rumit. Di satu sisi, penggunaan kesenian tanpa memperhatikan kaidah yang benar jelas merupakan hal yang tidak layak dilakukan. Namun di lain sisi, kondisi ruang untuk berekspresi yang terbatas memaksa para seniman melakukan hal ini. Keterlibatan pemerintah untuk memberikan ruang ekspresi tersebut sangatlah dibutuhkan. Itu problem yang kita hadapi semua. Kita menghadapi seniman, yang kita bina itu, ya kondisinya seperti itu. Kita jarang ditanggap, kita jarang disentuh oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang menggairahkan kehidupan kita, yang mengebulkan dapur kita. Nah itu problem sendiri. Nah oleh karena itu saya rasa sih terutama pemerintah ini kan mempunyai tangan yang kuat di mana-mana, dan hanya kita berharap kepada pemerintah dengan niat baik, dengan adanya political will, kemudian modal-modal yang ada pada mereka itu sudah cukup kuat untuk membuat kuat semuanya. Saya rasa nggak ada jalan yang lain yang lebih mengena kecuali memang pemerintah harus turun tangan secara tepat dan benar. Kita bertahan dengan cara kita kreatif sendiri. Jadi kita tuh membuat berbagai jenis macam ondel-ondel. Jadi itu mulai dari yang besar itu sampai yang kecil. Jadi masyarakat pun bisa membeli atau membawa oleh-oleh keluar dari daerah, membeli yang kecil, nggak cuma yang gede. Tidak semua seniman maupun perajin memanfaatkan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan. Ade Chandra contohnya, pria berusia 38 tahun ini tidak setuju jika salah satu ikon budaya ini digunakan untuk mengamen. Kalau bicara sebagai pelaku seni sebenarnya tidak pantas seperti itu sih, karena itu sudah diresmikan ondel-ondel salah satu ikon budaya Betawi, sudah diresmikan. Kalau dipakai untuk ngamen saya tidak setuju, dan sebagian teman-teman pengrajin yang lain juga tidak setuju dengan adanya ondel-ondel dibuat ngamen seperti itu. Karena sebagian orang juga melihat itu mengganggu jalan, sebagian orang berpikir mengganggu jalan dan tidak pantas untuk salah satu kesenian ondel-ondel itu dibagi buat ngamen di pinggir jalan.
Ade bersama rekannya mempertahankan sanggar ondel-ondel miliknya dengan membuat ondel-ondel sebagai souvenir. Berbagai jenis dan ukuran ondel-ondel ia produksi untuk mengatasi sulitnya pemasukan karena minimnya ruang atraksi saat ini. Pembuatan souvenir dalam bentuk kecil cenderung lebih mudah bagi Ade. Ia hanya memanfaatkan bahan bekas seperti shuttlecock dan fiber. Ongkos produksi pun cenderung jauh lebih murah dibanding membuat ondel-ondel dalam ukuran besar. Kerajinan ondel-ondel yang ia buat biasanya dipasarkan di galeri yang ada di pusat perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Ade menjual kepada pembeli yang berminat membawa ondel-ondel pulang dalam ukuran yang lebih kecil. Selain membuat kerajinan, Ade biasanya juga membantu siswa-siswi sekolah yang datang ke Setu Babakan untuk mempelajari seni membuat souvenir ondel-ondel. Semua hal yang ia lakukan saat ini, ia anggap menjadi kontribusinya sebagai putra Betawi untuk melestarikan budaya adiluhung ini. Biasa sih itu sih weekend itu. Bisa kan acara pernikahan bisa Sabtu Minggu, bisa kita ada arak-arak ondel-ondel tuh hampir rutin setiap Sabtu Minggu biasanya. Ataupun di Setu Babakan tuh hampir bisa seminggu 4 kali tuh ada kunjungan dari sekolah. Jadi kita tuh melatih anak-anak bikin souvenir ondel-ondel, biasanya begitu. Sebagai ikon dan identitas budaya Betawi, baik masyarakat dan pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga nilai budaya yang ada di tatanan masyarakat. Ruang atraksi harus lebih banyak disediakan oleh pemerintah, beriringan dengan produksi souvenir untuk menjaga memori masyarakat akan budaya yang telah ada sejak ratusan tahun lalu ini. Lakukan itu memang dengan niat luhur, dengan keinginan mempertahankan identitas kota ini dengan kesenian ondel-ondel. Itu yang harus kita bantu kehidupan mereka. Dan ini kan nggak semua orang bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Saya misalnya, bagaimana sulitnya saya memilih kayu. Kayu apa yang terbaik buat bikin muka ondel-ondel? Dan itu harus ada ilmunya juga, nggak sembarangan. Jadi itulah kira-kira yang harus kita kasih perhatian penuh kepada seniman-seniman murni seperti itu. Ondel-ondel diterjemahkan ke dalam gantungan kunci, ke dalam serbet, ke dalam taplak meja, ke dalam t-shirt, ke dalam piring, kenang-kenangan, ke dalam souvenir-souvenir yang dibikin itu diturunkan menjadi itu. Akhirnya dan itu menjadi industri kreatif dan itu yang memelihara memori kolektif masyarakat Betawi dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Dari kacamata budaya dan kondisi saat ini, ondel-ondel sebenarnya memiliki keberlangsungan yang kuat untuk tetap hadir di masyarakat. Hanya saja, diperlukan kerjasama dan sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seniman untuk berkomitmen saling menjaga keberadaan boneka besar ini di tatanan masyarakat kota Jakarta yang majemuk.